Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga kita senantiasa dilindungi Allah. Dan kali ini teman-teman, saya berada di Kabupaten Agam. Kalau teman-teman tahu, namanya adalah Simpang Cubada ya. Lewat Simpang Cubada, kalau teman-teman dari Simpang Limau, nanti setelah Tugu Matu Ayah itu ada belokan ke kanan. Nah, itu ternyata teman-teman, itu alternatif, kalau jalan alternatif kalau lintas utama Bukit Tinggi Payakumbuh itu macet gitu. Inilah alternatifnya teman-teman. Jadi jika teman-teman sudah tahu, ya tentu ketika jalan Bukit Tinggi Payakumbuh macet, ya nggak masalah ya kan, karena udah tahu jalan alternatifnya. Ini jalannya lewat Jalikua gitu ya. Jalikua, Bukareh, terus Kota Baru, Baso gitu. Memang sih kita nggak langsung sampai ke Payakumbuh, tapi lumayan dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh itu, dari Bukit Tinggi ke Baso itu lumayan lah, ada sekitar 50% perjalanan lah ya kan. Begitu juga dari Payakumbuh menuju Bukit Tinggi, pas sampai Baso terus masih macet misalnya, teman-teman bisa belok kanan ambil jalur Sungai Janiah atau Kota Baru, Bokare, Jalikua, lalu Gadui, lalu sampai deh di Bukit Tinggi gitu. Jadi inilah jalannya teman-teman, Jalan Jalikua ya. Sebentar lagi kita sampai di Bukare teman-teman. Ini jalannya lurus aja. Sebenarnya bukan lurus, cuman jalan utamanya ini aja, nggak ada persimpangannya sebelum Bukare gitu. Nanti setelah sampai Gobah ya, ada sebelum pesantren Gobah itu ada pertigaan, kita ngambil kanan. Nah di situ baru kita ngambil kanan teman-teman. Nah di sini jalannya bagus sih teman-teman, tapi minusnya kecil ya, banyak polisi tidur tuh, lihat ya. Banyak polisi tidur. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau suasananya sejuk, terus kiri kanan ada perkampungan gitu ya, ada kebun-kebun jagung gitu, ada ladang jagung gitu. Ya pokoknya saya setiap lewat sini teman-teman, pasti suasananya itu adem gitu ya, tenang gitu, nyaman gitu. Gak seperti yang di Jalan Lintas Sumatera. Kalau di Jalan Lintas Sumatera itu kita banyak asap solarnya gitu, banyak debu-debu jalan. Orang-orang pada nggak mau mengalah di jalan gitu, pengendara maksudnya gitu. Kalau di sini teman-teman, ini nggak pagi, nggak siang, nggak sore, ini jalanan seperti ini aja. Nggak akan macet, nggak akan crowded gitu. Kalau paling ada anak-anak kalau sore jam pulang sekolah, paling itu yang ada di jalan ini ya, itu pun di pinggir-pinggir kan. Dan jalanannya pun aman teman-teman, kalau kita tahu polisi tidurnya gitu, tahu posisi polisi tidurnya. Kalau kita nggak tahu, nanti tiba-tiba kita pas tancap gas tiba-tiba ada polisi tidur ya kan, bisa bikin celaka. Nah di mana-mana kita harus hati-hati juga, ini polisi tidur lagi nih teman-teman. Nah sekarang kita hampir di pertigaan yang saya bilang tadi, simpang 3 yang saya bilang tadi, sebelum pesantren Gobah ya. Saya nyalip dulu karena pemandangannya nggak bagus kalau di belakang mobil ini. Oke, kita sudah salib. Nah, pertigaan yang saya bilang tadi teman-teman, ini dia teman-teman. Kalau kita ke kiri itu ke Pakan Kami ya. Pakan Kami, Kabupaten Agam ya. Nagarinya Gadui. Nagari itu adalah desa ya teman-teman, kalau di luar Sumatera Barat ya. Nah, ini kalau kita belok kanan, ini kita belok kanan nih. Ini kita ke Gobah, terus ke Bukareh ya. Di sini ada pesantren teman-teman. Teman-teman pasti tahu ini, yang orang-orang sekitaran sini pasti tahu pesantren ini.
Ya, kalau kita lurus ke belakang ini teman-teman, kita lurus ke belakang, ini kita sampai ke Pakan Kami, pas pertigaan Bank BRI ya. Kalau belok kanan ke Pakan Kami, belok kiri ke apa namanya, ke Simpang Limau ya, Simpang Limau. Nah, kita sudah melewati pesantren teman-teman ya. Nah, di sini banyak polisi tidur teman-teman. Ya, kalau saya nggak setuju sih kalau polisi tidur ini diperbanyak. Saya setuju ini dikurangin aja polisi tidur ini, karena apa namanya? Yang pertama bahaya ya. Yang kedua itu bahaya bagi pejalan atau pengendara gitu. Yang kedua, masa kita halangi, kasih gangguan orang pengendara gitu ya. Maunya kita kasih kelancaran bagi pengendara gitu, bukan malah hambatan-hambatan gitu. Nah, masalah orang itu gak jagain anaknya hingga lari-lari ke jalan, bermain di jalan, nah itu urusan orang tua, urusan siapa yang bertanggung jawab terhadap anak itu gitu. Masa ya main di jalan dibiarin, kan nggak mungkin gitu. Nah, itu pendapat saya, menurut keyakinan saya. Jadi teman-teman kalau punya pendapat berbeda itu sah-sah saja gitu, apa-apa. Jangan itu yang bikin kita terpecah belah gitu ya. Nah, ini polisi tidur lagi nih teman-teman ya. Oke, sebentar lagi kita sampai di masjidnya Bukareh. Saya lupa nama masjidnya apa gitu. Teman-teman bisa lihat kubahnya, sudah nampak kubahnya ya, itu kubahnya. Nah, ini Masjid Bukareh teman-teman, daerahnya di Bukareh, namanya masjid apa ya, saya lupa. Mereknya mana ya, nggak kelihatan mereknya dari sini, nama masjidnya dari sini nggak kelihatan. Nah, itu kalau kita ke sana teman-teman, itu ke Kamang Wage, ke kiri itu ke Kapau teman-teman. Nah, kita lurus saja, nanti kita sampailah di Koto Baru, ke Kecamatan Baso, teman-teman. Nah, kita melewati MTSN ini, teman-teman. MTSN apa nih ya? MTSN 1 Agam. Nah, ini dia. Jadi di sini Madrasah Sanawiyah Negeri Kabupaten Agam. Sekolahnya cantik, teman-teman. Warnanya hijau. Kalau saya nggak silap mata nih ya, setiap saya lewat sini kalau siswa-siswanya lagi pulang sekolah atau lagi istirahat, ramai banget teman-teman. Mungkin karena suasana di sekolah ini ya suasana belajar lah ya, hening, sepi, sunyi gitu. Dari sini juga ada view Gunung Merapi teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini sawah, persawahan, ada bukit barisan gitu. Pokoknya indah lah, mata kita dimanjakan kalau lewat sini teman-teman. Jadi selain kita bisa menghindari macet di jalur lintas Sumatera, nah mata kita juga termanjakan oleh pemandangan-pemandangan yang diberikan Allah kepada kita. Masya Allah. Tuh Gunung Merapi, teman-teman bisa lihat sendiri. Saya nggak bosan-bosan sebenarnya lewat sini teman-teman. Tapi ada kalanya saya butuh apa namanya belanja di perjalanan gitu ya. Kalau sini kalau teman-teman mau cari belanjaan untuk dibawa pulang atau untuk dibawa pergi gitu ya dari Kota Bukit Tinggi, misalnya teman-teman mengharapkan ada jajanan di sini ya mungkin ada, tapi sedikit sekali teman-teman, nggak banyak pilihannya gitu. Tapi kalau teman-teman lewat jalur utama, jalur lintas Sumatera Bukit Tinggi Payakumbuh atau Payakumbuh Bukit Tinggi, itu banyak banget gitu, banyak pilihannya. Teman-teman mau apa, mau soto, mau pecel ayam, lele, terus mau jajanan buah, olahan buah maksudnya, atau apa aja banyak di pinggir jalan itu. Namanya lintas Sumatera teman-teman ya, antar lintas provinsi juga kan.
Nah, kalau di sini ya teman-teman hanya lihat pemandangan. Kalau teman-teman butuh jajanan ya di jalur lintas Sumatera. Kalau teman-teman butuh pemandangan, butuh matanya dimanjakan oleh keindahan-keindahan yang disuguhkan oleh Allah kepada hambanya, ya seperti ini. Nah, teman-teman mending lewat sini deh. Ya. Suasana sama cuaca serta apa lagi ya? Kesegaran udaranya mendingan lewat sini ya. Hanya saja jalanannya sedikit lebih kecil ya, lebih kecil dan tidak bagus seperti yang di lintas Sumatera gitu. Ini ibu-ibu lagi pulang sholat subuh teman-teman. Oh iya teman-teman, ini masih pagi hari ya. Saya sengaja berangkat pagi hari karena saya bekerjanya itu di Kabupaten 50 kota teman-teman. Kebetulan 1 jam dari sini. Bukan dari sini, dari rumah saya di Kota Bukit Tinggi ya. Kalau dari sini ya saya sudah jalan kira-kira berapa ya, 15 menitan lah. Kira-kira perjalanan saya tersisa kira-kira 45 menit lagi saya sampai di tempat bekerja gitu. Tapi kali ini saya nggak berharap cepat gitu karena ini bulan Ramadan teman-teman. Jadi jadwal absennya itu lebih lama daripada hari-hari biasa. Kalau hari biasa itu kan jam setengah 8 ya. Kalau sekarang jam 8 gitu ya. Jam 8 boleh paling lambat ya kita absen gitu di kantor. Nah teman-teman lihat sendiri kan, ini jalannya berlobang teman-teman. Nggak tahu ini jalan kabupaten kah atau jalan provinsi, saya masih kurang paham ini. Tapi siapapun itu yang bertanggung jawab ya semoga diperhatikan juga jalanan ini kan. Ini sudah berapa lama jalan ini lobang aja terus ya. Iya kalau mau jalan ini nggak awet gitu ya, harusnya ya kualitasnya ditingkatkan gitu sehingga jalanan ini aman gitu ya. Jalanan ini aman dilalui mobil-mobil yang besar gitu. Sehingga jalanannya awet. Nah, kita sudah sampai di perbatasan kecamatan, teman-teman. Yang di belakang saya itu Kecamatan Tilatang Kamang. Nah, dan ini Kecamatan Baso, teman-teman. Kita sudah masuk Kecamatan Baso. Nagarinya Kota Baru. Ya. Di Kota Baru ini saya pernah bertugas. Oh, bukan, di Kecamatan Baso ini saya pernah bertugas ya. Yang namanya di Kecamatan Baso ini banyak nagari ya. Tentu saya pernah bertugas juga di sini gitu. Saya petugas enumerator ya dari BPS dulu. Petugas survei ya. Saya mengkoordinir juga kegiatan statistik yang dilakukan di Kecamatan Baso ini dulu ya. Namun sekarang saya sudah pindah tugas. Udah pindah ke Solok Selatan, habis itu udah pindah lagi ke 50 kota gitu. Nah, inilah Nagari Kota Baru ini, teman-teman. Ini ada pasar di sini. Nah, teman-teman bisa lihat pasar ini. Saya nggak tahu hari apa. Kalau saya tidak salah hari Minggu, teman-teman. Nah, itu pasarnya. Nah, teman-teman yang kampungnya di sini pasti terobatin kangennya ya kan. Terobatin rindu kampungnya gitu. Nah, kalau kita lurus teman-teman ke sana itu ke Salo, Nagari Salo. Kalau kita belok kanan, nah ini kita bisa sampai di Sungai Janiah, teman-teman. Sungai Janiah, terus Labuan Gambuang, terus Sungai Riria, baru kita sampai di lintas Sumatera lagi. Tapi kita keluarnya ini di Kecamatan Baso, teman-teman. Udah lumayan hemat kan perjalanannya gitu. Maksudnya kalau macet gitu. Coba bayangkan kalau di sana macet, di sini jalannya begini-begini aja. Kecuali ada insiden-insiden yang tidak diduga ya. Misalnya ada perbaikan jalan atau ada kecelakaan misalnya. Atau ada acara-acara tertentu di sini.
Ya namanya perkampungan, ada acara khatam Quran, ada acara macam-macam lah, ada acara pesta gitu, macam-macam. Di sini banyak acara bisa terjadi di sini ya, karena ini perkampungan gitu. Ada pesta misalnya. Tapi secara keseluruhan nih teman-teman, jalanan di sini apa namanya? Ya peluang untuk macetnya itu kecil. Bisa jadi mustahil gitu ya. Kecuali ada kejadian-kejadian yang saya bilang tadi. Nah ini kita sudah sampai di simpang Sungai Janiah teman-teman. Tapi Sungai Janiah ini banyak simpangnya teman-teman. Ada yang di depan sana, ada yang di sini. Kalau kita dari Kota Baru dan Salo, persimpangan mau ke Sungai Janiah itu di sini teman-teman. Ini belok kiri, tuh teman-teman. Belok kiri. Sungai Janiah itu adalah kolam yang gimana ya, jernih kolamnya. Terus kelihatan ikan-ikannya besar teman-teman. Ada yang sebesar paha gitu ya. Konon kabarnya juga ada sebesar anak-anak gitu, sebesar manusia teman-teman. Tapi ikan itu katanya, tapi kita nggak boleh percaya gitu. Tapi ada beredar di masyarakat kalau ikan tersebut adalah jelmaan gitu ya, jelmaan dari apa gitu. Ya, saya nggak mau ngikutin itu terlalu dalam gitu, karena dari awal cerita itu sudah saya tepis teman-teman, karena itu kepercayaan yang dilarang oleh agama gitu. Nah sekarang kita sudah sampai di Labuh Gambuang namanya teman-teman. Jadi masyarakat sini bilang jalan ini namanya Labuh Gambuang. Labuh itu artinya jalan, Gambuang itu bengkak gitu. Bengkak artinya Gambuang itu memang. Jadi Labuh Gambuang itu jalan yang bengkak gitu. Tapi nama daerah itu tidak boleh kita bahasa Indonesia kan, jadi lucu jadinya. Ya di sini banyak juga orang menanam tanaman pangan teman-teman ya, seperti padi, jagung, palawija ya. Ada ubi jalar gitu. Satu-satu ada nih tanaman hortikultura ya, kayak terong gitu, tomat gitu. Sini ada juga tebu gitu. Tapi pada umumnya itu adalah tanaman pangan, padi palawija gitu. Palawija gitu, bukan padi ya, palawija. Nah, lumayan panjang juga Labuh Gambuang ini teman-teman. Nah, di sini sebentar lagi ada persimpangan juga. Ada belok kiri, kita balik ke Sungai Janiah tadi. Kalau kita lurus teman-teman, itu sampai ke Sungai Riria namanya. Sungai Riria itulah yang menghubungkan kita ke jalan lintas Sumatera gitu, ke Pasar Baso gitu. Ya kita keluarnya ini di Pasar Baso ya. Keluarnya di Pasar Baso pas di jalan lintas Sumatera. Nanti kita ngambil jalan ke kiri, kita nge-cross ke kiri untuk ke Payakumbuh ya. Di sini udah terasa mulai ramenya teman-teman, karena udah mau dekat simpang sudah mau dekat ke jalan lintas Sumatera. Nah, jalanan di sini masih kecil, teman-teman. Masih seperti yang tadi. Tapi bedanya rumah-rumah penduduk di sini udah nggak di pinggir jalan lagi, udah nggak pas di pinggir jalan lagi, tapi sudah menjauhi jalan gitu ya.
Teman-teman bisa lihat sendiri ada masjid di sana. Nah, itu kabarnya masjid itu udah ratusan tahun, teman-teman. Masjid tua itu. Masjid bersejarah itu. Saya pernah Jumatan di sana kalau tidak salah. Nah, ini kita sampai di lintas Sumatera lagi, teman-teman. Kalau kita belok kanan di sini nih, itu kita ke Bukit Tinggi lagi ya. Kalau kita belok kanan, tapi kita ngambil ke kiri ini. Kita ngambil ke kiri, kita nge-cross ke Payakumbuh 50 kota. Nah, ini pasar bakso yang saya bilang tadi, teman-teman. Sampai di sini teman-teman pasti yang sudah lihat video saya sebelumnya pasti sudah tahu, saya juga sudah pernah bahas tentang bakso ini. Nah, ini sudah di jalan utama, jalan lintas Sumatera, teman-teman ya, jalan nasional. Ini kok apinya besar. Oh, bakar sampah. Nah, di sini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Mungkin kita akan mengakhiri video kita, teman-teman. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih juga teman-teman yang sudah komen, sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Mana tahu teman-teman yang ingin tahu jalur ketika jalan utama ini macet, teman-teman mau ke Bukit Tinggi misalnya, atau mau ke Padang misalnya, teman-teman tahu salah satu jalan alternatif sehingga teman-teman tidak terkena macet di jalan gitu. Terima kasih teman-teman, tidak akan habis cerita dan kisah di jalan ini. Semua akan saya explore kepada teman-teman yang saya lewati. Mudah-mudahan jalur yang saya lewati ini bisa memberi inspirasi dan memberi informasi untuk teman-teman untuk mengambil keputusan mau ngambil jalur ini atau tidak. Terima kasih teman-teman, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah, dijaga Allah, dan diberikan selalu kesehatan serta rezeki yang banyak lagi berkah oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.